Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau bahas tentang komputer dan cara kerjanya nih. Karena kalau kita lihat, komputer itu benar-benar alat yang canggih. Bukan cuma komputernya sih, tapi juga perintah yang ada di dalamnya. Baiklah, langsung saja bersama saya Almira Dianti untuk beberapa menit ke depan. Yang pertama, saya itu ada gerbang logika. Di sini sih nyebutnya gerbang AND ya. Sebenarnya susah kalau saya jelasin pakai bahasa komputer. Gini deh, saya kasih satu aturan simpel aja. Yaitu, si gerbang AND ini cuman bakal ngasih output satu kalau semua inputnya juga satu. Kalau ada satu aja input yang nol, ya udah langsung gagal total. Outputnya ikut nol. Gimana? Masih bingung? Ya udah gini aja. Ibaratnya tuh AND bilang, kalau mau jalan ya harus kompak dulu semuanya. Sekarang biar makin kebayang, lihat deh analoginya memakai saklar. Bayangin, kamu punya dua saklar di sini, A dan B, yang disusun secara seri. Saklar ini tuh punya pintu untuk arus listriknya. Kalau pintunya cuma satu yang kebuka, arusnya masih kehalang. Kok bisa? Lampu nyala kalau dua-duanya ditutup? Ya bisa dong, karena kalau dua-duanya ditutup, arus listrik akhirnya bisa lewat tanpa hambatan. Dan ketemu lampu. Hasilnya, lampunya nyala. Tapi kalau salah satu saklar kebuka, ya wassalam, arus langsung keputus di tengah jalan. Dan karena arus tidak bisa sampai ke lampu, lampunya otomatis mati. Ini persis banget kayak cara kerja gerbang AND. Kalau input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 1, alhasil lampunya nyala, outputnya juga ikut 1. Tapi kalau salah satunya 0, ya outputnya pasti 0. Sekarang lihat deh, ini yang lebih elektronik banget. Ini itu pakai dua transistor namanya. Transistor yang dipasang seri. Di sini transistor berperan sebagai saklar elektronik. Kedua transistor harus on supaya bisa ngalir dan lampu nyala. Kalau salah satu aja transistor off, harus langsung berhenti, lampu nggak bakal nyala. Lagi-lagi sama persis kayak AND, on bareng, jalan, salah satunya off, ya udah mati. Semua ini sama banget sama tabel kebenarannya gerbang AND nih. Dari 4 kemungkinan, input A dan B cuma satu kombinasi yang bikin output satu, yaitu ketika A dan B sama-sama satu. Jadi, gerbang logika AND itu sebenarnya cuma minta satu hal. Tolong kerjasama penuh, semua input harus setuju dulu, baru outputnya mau ikut setuju, alias bernilai 1. Kalau ada salah satu yang menolak, ya AND langsung bilang, gak mau, kamu gak bisa, kamu gagal. Oke, sekarang kita lanjut ke gerbang logika yang lebih simpel lagi, yaitu gerbang NOT alias inverter. Nih, kalau AND butuh 2 input, NOT ini anti mainstream banget. Dia cuma butuh 1 input, tapi outputnya itu selalu dibalik. Dikasih 0 jadi 1, dikasih 1 jadi 0. Oke, kalau mau ditulis, itu A sama dengan kebalikan X sama dengan kebalikan A. Artinya output X adalah kebalikan dari input A. Nah, bayangin kamu punya satu alat kecil yang kerjanya itu membalik sinyal. Kalau kamu kasih sinyal rendah, dia malah nyalahin lampu. Kalau kamu kasih sinyal tinggi, dia malah matiin lampu. Lah, kok bisa gitu sih? Dibalik-balik gitu. Ya iya, karena NOT itu emang dirancang kayak saklar otomatis pembalik logika. Itulah kenapa dia disebut inverter. Sekecil itu, tapi fungsinya itu penting banget karena dia ngasih sisi kebalikan di dunia digital. Banyak rangkaian yang nggak bisa jalan tanpa NOT. Oke, gerbang ini udahin dulu. Sekarang kita masuk ke organisasi dan arsitektur komputer. Wow, komputer, bayangin nih, sebuah komputer punya organisasi. Oke, kenapa sih organisasi?
Ya, komputer itu sebenarnya kerja kayak sebuah tim. Di dalamnya ada 3 pemain inti, hardware, software, sama brainware. Alias kita ini, manusia itu adalah penggunanya. Coba deh, kalian pernah gak sih? Kan kalian ke komputer nih, terus buka browser, terus ngetik, terus muncul. Itu gak kayak gitu. Bukan sekedar tulisan muncul di layar. Di dalamnya itu kalau kalian tahu ada mesin yang prosesnya itu panjang banget, tapi dia jalan super cepat. Di dalam komputer itu ada 3 bagian penting. CPU, yang dimana dia itu otaknya komputer, kayak buat ngitung, kontrol unit buat ngatur, dan register yang nyimpen datanya itu cepet banget. Kedua ada memori, tempat data ditaruh sementara biar gampang diakses. Yang ketiga, ada perangkat input and output. Ibarat pintu keluar masuknya data. Tadi kan udah bahas ya. Di sini itu kayak ada keyboard, mouse, sama layar. Oke, ada kan tadi ada hardware. Ini tuh punya 4 tugas utama. Ada yang buat ngolah data, ngontrol proses-proses, mindahin data, nyimpen data. Nah, itu tuh dikontrol prosesnya biar gak tabrakan, biar semuanya nyambung aja gitu. Ada jalur khusus nih, namanya itu interkoneksi. Kayak jalan raya, motornya mundur-mandir mau ke tujuan yang udah dituju masing-masing. Komputer juga punya tingkatan bahasa sendiri. Dari yang paling dasar yaitu logika digital, naik ke arsitektur mikro, naik lagi ke instruksi dasar, terus sistem operasi, bahasa assembler, sampai ke bahasa tingkat tinggi kayak Python yang biasa buat dipakai programmer. Tapi Python juga masih ada yang lebih tinggi kan. Semakin tinggi tingkatan levelnya, bahasanya makin manusiawi, tapi tetap harus diterjemahkan ke bahasa yang dimengerti mesin. Terakhir nih, ada namanya arsitektur komputer. Ini lebih ke bagaimana komputer didesain kerjanya optimal. Mulai dari komputer baca instruksi, cara input-output diatur, sampai cara mesinnya itu ngolah perhitungannya. Intinya, arsitektur komputer itu jembatan antara kita, si programmer, dan mesinnya. Jadi setiap kali kamu browsing atau buka aplikasi, ada dunia kecil di dalam komputer yang sibuk banget kerja supaya semuanya lancar. Keren kan? Oke, lanjut ke perangkat keras komputer. Itu kayak tubuh manusia. Ada bagian dalam, ada bagian luar. Dan masing-masingnya itu punya fungsi buat bikin si komputer tetap hidup dan nurut sama apa yang kita mau. Nurut. Oke, yang pertama ada perangkat keras internal. Pertama, kita mulai nih dari apa yang ada di dalam casing si penghuni tetap. Apa itu? Ya, motherboard. Inilah rumah besarnya. Semua komponen numpang di sini. CPU, RAM, hard disk, semuanya terhubung lewat papan ini. Ada CPU. CPU itu yang seperti kita tahu di pelajaran SMP itu udah dijelaskan kalau CPU itu otaknya. Semua perhitungan, keputusan, logika lewat si kecil ini. Semakin cepat, semakin gesit. Kemudian ada memori. Ini ada ROM dan RAM. Beda ya, jangan samakan mereka berdua. ROM itu tempat BIOS bernafas. Gak bisa sih kalian otak-atik si ROM ini. Tapi kalau memori itu kalau RAM itu tempat memori kerja, tempat data nongkrong sementara nih di sini. Makin gede RAM-nya, makin enteng buat kerja. Kemudian ada hard disk. Bagian yang nyimpen semua kenangan kamu, kayak foto, tugas, aplikasi. Di dalamnya itu ada platter, head sama spindle. Pokoknya sistem rapi
biar data kamu itu nggak lari, nggak kabur. Kemudian ada power supply yang bikin semuanya punya tenaga. Dia ngubah listrik jadi energi yang aman buat komponen lain. Oke, dari internal lanjut ke eksternal, perangkat keras eksternal. Pindah nih kita ke dunia luar, di luar tubuhnya. Ada mechanizable atau kayak sensor otomatis yang kerja tanpa sentuhan manusia. Kayak sensor suhu atau sensor jarak. Kalian pernah kan kayak tes suhu gitu. Oke, kemudian ada human readable yang kamu pakai langsung kayak keyboard, mouse, printer, scanner. Ya, terus ada communications, perangkat buat komunikasi, namanya aja communication. Kayak buat chat, buat browsing, atau streaming. Kemudian ada perangkat input dan output. Nah, ini yang fungsinya ganda, bisa masukin data dan ngeluarin data. Kemudian di sini ada NIC, Network Interface Card. Kartu yang bikin komputer itu bisa ngobrol lewat jaringan. Dulu cuma ada versi SALT sih, tapi sekarang banyak yang udah nempel langsung dari pabriknya. Kemudian ada port, gerbang kecil yang penting. Kayak komputer itu punya banyak pintu buat nyambung ke perangkat lain gitu. Kemudian ada port fisik kayak USB, FGA, audio yang bisa kalian pegang. Kemudian ada port logika. Ini alamat virtualnya. Saya pernah baca itu ada port 80 itu buat web, port 25 itu buat email. Kemudian yang kelima ada media penyimpanan eksternal. Selain hard disk di dalam, kita juga punya penyimpanan versi di bawah-bawah. Apa itu? Flash disk. Kecil, simple, tapi kapasitasnya gede. Dari USB lemot sampai USB ngebut generasi baru. Kemudian ada disk drive. Ada yang cuma bisa baca, ada yang cuma bisa kalian tulis. Nih kayak gini. Kemudian ada modem. Nah, ini si penghubung kita dengan dunia maya. Ada modem internal, itu nempel di mainboard. Ada yang onboard, ada yang outboard. Kemudian ada modem eksternal. Itu bentuknya router atau USB modem. Lebih fleksibel, bisa wifi atau kabel. Oke, beralih ke perangkat lunak komputer. Bayangin nih, komputer itu kayak sebuah kota yang gak pernah tidur. Otak kita juga gak pernah tidur. Kayak kalau komputer itu kota yang gak pernah tidur, kayak dari lampu yang kedap-kedip, jalanan ramai, sama data, sampai gedung-gedung aplikasi yang berdiri rapi. Tapi semua itu cuman besi dingin kalau nggak ada sosok yang ngatur semuanya. Ya, sistem operasi. Sistem operasi itu kayak manajer besar yang nerjemahin perintah kita, ngatur aplikasi, sampai ngobrol langsung sama hardware. Dan di jantung sistem operasi ada kernel. Itu inti paling dalam. Kernel ini dia itu ngatur memori biar gak rebutan, biar prosesnya itu gak tabrakan. Jadi kayak ini kamu kerja di sini, kamu di sini. Dia itu jadi jembatan antara program yang kita buka dengan perangkat keras yang kerja diam-diam. Di lapisan atas ada aplikasi sistem. Ini cara kerja komputer ngobrol balik ke kita. Lewat perintah, lewat prompt, lewat shell. Bukan shell penjara ya. Dari sinilah kita bisa ngasih instruksi langsung, simple, tapi kuat. Sebelum kota itu dibangun, ada ritual yang selalu terjadi. Booting. Kalau komputer mati total, lalu kamu nyalain, itu cold boot
dari sisi gelap menuju hidup. Habis gelap terbitlah terang. Kalau komputer cuma dibangunin lewat restart, itu kayak one board, kayak tarik nafas sebentar sebelum lanjut kerja. Dan semua perjalanan itu dimulai dari satu titik kecil di awal DISC. MBR, Master Board Record. Kecil banget, cuman 512 byte. Tapi dia petunjuk jalan. Di dalamnya ada 3 harta karun penting nih. Ada bootloader di 446 byte bersama kode kecil yang tugasnya itu manggil operasi sistem. Ada informasi partisi sebesar 64 byte yang nyimpen peta disk. Kemudian ada signature, itu 2 byte terakhir, tanda bahwa sektor ini valid dan layak dibaca. Terus gimana kalau MBR rusak? Ya, sistem komputer bisa langsung hilang arah. Komputer bingung harus mulai dari mana. Masuk lebih dalam, kita ketemu struktur hard disk. Tempat semua kenangan digital kita tidur. Ada track, lingkaran-lingkaran consistories, ada sektor, potongan kecil, tempat data disimpan, dan ada cluster, kumpulan sektor yang jadi rumah buat file-file itu. Dan di sektor pertama, track 0, ada boot area, tempat bootstrap ditanam. Pondasi awal nih, komputernya itu dibangun. Oke, sekarang kita pindah ke dunia Windows 10. Sistem operasi yang pertama kali muncul sekitar 2014. Dan dia itu nggak datang sendirian. Dia datang bersama keluarganya, keluarga besar. Ada Windows 10 Home. Ini simple banget, pas buat pengguna rumahan. Home ya, rumahan. Kemudian ada Windows 10 Pro. Entah apa tuh yang berhubungan sama Pro itu tuh mesti tuh lebih matang dengan fitur keamanan dan manajemen yang lebih kuat. Kemudian ada Windows 10 Education. Education ya, otomatis buat anak sekolahan, bisa buat sekolah, bisa buat ngampus, dan hal-hal yang berbau-bau pendidikan. Kemudian ada Windows 10 Enterprise. Ini raksasa yang dipakai sama perusahaan-perusahaan besar. Kemudian ada Windows 10 Mobile, penerus Windows Phone yang pernah meramaikan dunia smartphone. Kalian bisa cari informasinya di internet. Kemudian ada Windows 10 Launcher, versi mungil yang jadi otak perangkat Internet of Things. Setiap edisi itu hadir dengan karakter berbeda, tapi tujuannya sama kok. Biar hidup digital kita lebih mulus dan lebih mudah. Dan biar komputer itu ngerti sama semua perangkat keras yang kita colokkan, dibutuhkan driver. Driver itu apa? Driver itu penerjemah. Dia yang bikin printer, keyboard, soundtrack, sampai FGA bisa dikenalin sama si sistem ini. Terus ada US modern. Biasanya otomatisnya di driver. Tapi kadang kita butuh aplikasi seperti DrivePack buat install semuanya sekaligus biar aman dan biar rapi. Oke? Kamu kira ini udah selesai sampai sini saja? No. Kita kemana lagi ya? Katakan peta. Katakan peta. Peta. Katakan peta. Katakan peta. Peta. Lebih keras. Peta. Kita lupakan dora-dora itu. Kita lanjut ke sistem tertanam. Apa sih itu sistem tertanam? Sistem tertanam atau embedded system adalah perpaduan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang ditanam langsung di dalam suatu perangkat elektronik dengan satu tujuan khusus. Dia itu bukan komputer besar, bukan laptop, tapi komputer mini yang fokus mengerjakan satu pekerjaan dengan presisi, dengan tepat. Contohnya itu sistem tertanam pada kulkas modern. Di kulkas modern, sistem tertanam bekerja sebagai sutradara dalam senyap.
Mereka itu bertugas ngatur suhu, mengolah data, dan memastikan setiap sudut tetap dingin pada level yang tepat. Kayak bagian atas di freezer itu tetap dingin sampai bisa membeku, bagian bawah dingin biasa, seperti itu. Alurnya itu seperti ini nih ya. Sensor suhu membaca keadaan di dalam kulkas. Informasi itu kemudian dikirim kepada sistem komputer kecil di dalam perangkat. Sistem tersebut lanjut ngasih instruksi ke sirkuit pengatur kelistrikan kulkas. Nah, semua ini dikendalikan oleh sebuah microcontroller. Jadi setiap kali suhu naik, sensor langsung bilang, di sini panas. Jadi nanti microcontroller pun ngasih perintah, aktifkan pendinginan. Begitu terus, otomatis tanpa kita sadari. Kenapa sih sistem tertanam itu penting? Karena mereka yang bikin hidup kita lebih efisien. Kita bisa ngatur mereka tanpa kita sadari. Mereka itu bekerja dengan cepat, stabil, hemat energi. Bayangin aja deh kalau kulkas yang kita pakai, AC, mesin cuci, hingga mobil harus kita kontrol manual. Ya otomatis berantakan ya sih. Kerja kita jadi nggak efisien. Karena karakter umum sistem tertanam itu dirancang untuk satu fungsi spesifik. Kerjanya tanpa campur tangan manusia terus-menerus. Si microcontroller ini sebagai pusat kendalinya. Biasanya ada sensor yang ngasih data dunia nyata. Hemat daya dan stabil untuk jangka pemakaian yang panjang. Ya intinya jadi si sistem tertanam ini pentinglah untuk kehidupan kita agar kita lebih efisien juga. Oke, segitu aja dari awal sampai akhir. Sudah selesai. Intinya di sini komputer itu bukan sekedar komputer. Dia itu tersusun dari bagian kecil akhirnya jadilah sebuah komputer. Dan yang dibahas di sini juga bukan cuma komputer, tapi semua perangkat-perangkat elektronik ada di sini. Ya, hampir sama dengan kerjanya manusia. Manusia yang tersusun dari sel-sel kemudian menjadi kita ini, komputer juga seperti demikian. Baik, sekian dari saya Almira Dianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.